Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus binikmah, puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menolong terhadap kita dalam hal agama, dunia maupun mudah-mudahan akhiratnya. Arba'un la yusabana illa bi'ajabin. Kata Rasul, tidak ada suatu perkara yang terkena atau yang ada di seseorang perkara ini kecuali dia akan mendapatkan ajaib, ya, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan anugerah dari Allah. Ketika kita bisa mengamalkan perkara-perkara ini, maka Allah memberikan keahengannya, keajaiban, keistimewaan dari Allahnya. Yang pertama apa? As-sumtu. Yang pertama diam. Ya. Kata Rasul, kalau orang yang jarang bicara itu akalnya cerdas. Jadi orang yang cerdas itu kalau bareng-bareng ini, kalau bareng-bareng lebih baik dia mendengarkan daripada berbicara. Karena kata ulama, kalau dia bicara itu mengeluarkan ilmu. Kalau dia mendengar, menerima ilmu. Kalau mengeluarkan berarti kan tidak menambah ilmu. Tapi kalau mendengar pasti tambah ilmu. Orang yang cerdas itu dia dengarin. Atau gimana kalau semuanya diam? Nah, asum tuh. Jadi diam itu emas betulnya. Kenapa? Kata Rasul, bahwa awalul ibadah, yang paling utama dalam ibadah itu sumtu. Kalau banyak bicara justru banyak kesalahan. Dalam hadis yang lain kan Rasul mengatakan, ya, kasratul kalam, banyak berbicara itu pasti kasratul khata, banyak kesalahannya. Gitu. Semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahannya, gitu. Tapi betul memang menurut logika itu ya. Nah, jadi kalau banyak bicara itu banyak kesalahan, wajar. Dengan logika aja, misalkan ketika kita bicara 10 kata, terpleset 1. 20 kata berarti 2 kali terplesetnya. Semakin banyak bicara, semakin banyak terplesetnya. Dan memang setan itu pintar pisan loh. Contoh kita misalkan, bapak-bapak misalkan, tadinya mah bagus nanya misalkan, si Pak Pulan itu kemana ya? Sekarang jarang ngaji. Bagus tadinya menanya keadaan. Setelah itu, oh dia mah gini. Tapi nya, Masya Allah ya Karim, eta aya tetangga ada tetangga. Padahal dia diem di rumah, tapi nggak pernah ngaji loh. Gitu. Jadi ngomongin orang gitu. Tadi nama bagus ngomongnya gitu. Tapi nantinya terlalu ke kemana gitu. Terpeleset gitu pasti. Tadi ngomongnya bagus tentang ngaji biasa. Tadi ngaji bab ini gitu. Setelah itu ngomongin orang gitu. Terpeleset ada gitu. Makanya kata Rasul itu, sumtu itu awalul ibadah. Sumtu ya
Sumtu itu diam, ya diam. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, kata Rasul gitu. Barang siapa yang banyak bicaranya pasti banyak kesalahannya gitu. Jadi kelihatanlah kalau orang yang kurang cerdas mah kan dia mengandalkan bicara. Mengandalkan apa? Mengandalkan promosi gitu. Tapi kalau orang yang yang cerdas, orang yang berilmu itu mengandalkan amal, mengandalkan perbuatan, bukan mengandalkan promosi kata-kata dengan legek, enggak gitu. Tapi kalau dari segi ibadah kan lebih yang berbicara iya, iya. Ya maksudnya kan kalau nggak manfaat, nggak ada manfaatnya ya. Kalau bicara ngobrol-ngobrol loh gitu. Kalau bertanya nggak apa-apa, bagus. Nah kalau bicaranya maksudnya ngobrol lah, ngobrol gitu lah, yang nggak ada manfaatnya gitu ya, ngerumpi lah gitu. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak mah jarang ya, jarang kelewat. Itu jarang kelewat ya. Yang kedua apa? Tawadhu. Tawadhu ya. Tawadhu itu apa? Kebalikan dari takabur. Kalau ada seorang itu tawadhu, Masya Allah, Allah akan meninggikan derajat. Kalau orang yang kan saking tawadhunya ya, itu kalau orang-orang tawadhu, contoh orang tawadhu ya. Orang yang tawadhu contohnya ketika kumpul para kiai ya, kemudian ada riungan ya, ada halakoh, ada pertemuan. Kemudian ketika mau jadi imam ada aja, kan saling nuduh gitu ya, mangga gitu. Itu saking tawadhu ya, gitu. Tawadhu itu namanya. Kalau mau doa kan, saya kan enggak gitu. Itu tawadhu. Orang-orang yang tawadhu itu Masya Allah ditinggikan oleh Allah derajatnya. Lain kalau orang yang sombong sebaliknya. Mau jadi imam hilik aing disiku ngagajeleng teu lah gitu. Nah itu takabur itu. Ngaji heula tuh jadi imam teh. Nah itu ya. Jadi orang-orang yang takabur itu ke orang lain itu menghina, ke orang itu menganggap rendah, orang itu gitu. Kalau orang yang tawadhu itu Masya Allah karim. Sebetulnya orang yang takabur itu terlihat dari jalannya yang ngagega gitu. Waduh, membusungkan dada. Wah, gitu ya. Duduknya pun terlihat, gaya bicaranya dan seterusnya itu. Ya, kalau kita mah tawadhu itu apa? Tara mau duit. Tawadhu ya. Tawadhu itu kebalikan dari takabur ya, tawadhu itu. Makanya kata Nabi itu orang yang tawadhu itu salah satu cirinya dia suka sayang terhadap orang yang lemah, sayang kepada orang yang salah. Jadi ada orang yang salah itu bukan dimarahi gitu pada orangnya ngaji heula tuh. Enggak, tapi dia sayang. Oh gini, gimana caranya lembut. Orang yang tawadhu itu. Ingat Masya Allah karim ya, kalau ulama besar dulu Ahmad Badwi itu kalau sedang ngaji gini dia itu merhatikan kita ke gurunya teh. Kadang-kadang di belakang pang pojoknya Pak Jeb. Dia kayak orang yang apa gitu. Itu Rejis. Ya macam gitu. Ternyata kan ketahuannya setelah wafatnya. Ternyata kitabnya ribuan tulisannya. Wah, maka terkenalnya itu dia terkenal jadi ulama besar teh setelah wafatnya. Ketika dia hidup dia kayak bukan ulama besar itu. Dia jarang ngajar gitu. Dia mendengarkan, tapi pas wafatnya kitab-kitabnya di rumahnya karangannya Masya Allah kan. Itulah ulama-ulama yang tawadhu itu. Dan rata-rata ulama-ulama besar itu ketahuan banyak kitabnya itu setelah wafatnya.
Rata-rata itu. Karena dia ingin apa? Ingin ikhlas benar-benar karena Allah memberi manfaat. Tidak, itu menjaga dari riya, menjaga dari sombong, dari takabur. Ya. Tawadhu ya. Tawadhu ya. Tawadhu itu ya rendah hati lah gitu. Cara bicaranya gitu. Tawadhu rendah hati gitu. Kalau jalan juga kan kepada orang lain tuh rengkuh ya, Masya Allah ya, hormat gitu. Bicaranya lembut gitu. Lungguh okelah gitu. Tawadhu. Kalau sedang wirid dzikir hebatnya. Nah, dua tuh ya. Yang satu sumtu. Yang kedua tawadhu ya. Tawadhu itu handap asor ya, rendah hati ya, rendah hati. Beda dengan takabur ya. Takabur itu tinggi hati ya. Biasa kan kalau takabur mah gitu ya. Takabur mah namunnya sinis lah, penglihatan juga sinis kan gitu. Jadi menganggap orang lain tuh kecil, salah ya orang lain. Itu bahaya tuh ya. Nah, yang ketiga wa dzikrullah, dia selalu mengingat Allah. Baik ketika sholat, di luar sholat saya selalu mengingat Allah. Ya. Dijadikanlah sholatnya itu sebagai pengingat kepada Allah, dzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Maka kebahagiaanlah ketika kita selalu mengingat Allah. Lihat apapun langsung melesatnya ke Allah gitu. Itu hebat itu. Jadi zikrullah, mengingat Allah dalam segala hal. Ya, Masya Allah. Tapi harus dilatih ya. Maka kata Rasul apa? Ditanya oleh sahabat, kalau Rasul zikirnya mengingat Allah bagaimana? Fi kulli ahyani. Setiap kedip, setiap tarikan napas itu selalu zikir kepada Allah. Terus Aisyah kan bertanya, ya Rasul, kan engkau suka tidur? Ya, kata Rasul. Kan kalau sedang tidur mah nggak mungkin bisa dzikir. Apa jawaban Rasul? Mataku terkadang tidur, tapi hatiku tetap bangun. Makanya walaupun dia sedang tidur tetap dzikir Nabi. Karena hatinya selalu bangun, terjaga. Melek hatinya. Tapi kata Rasul pada umumnya ya, pada umumnya ketika orang yang sedang tidur hatinya biasanya tidur pada umumnya ya, pasti ketika tidur maka hati juga tidur. Tapi Nabi enggak ya, Nabi enggak, matanya tidur hatinya tetap bangun. Apalagi matanya bangun ya, enggak apalagi ya, memang gitu. Nabi mah bangun terus, dzikir terus. Pada umumnya. Begini, maaf Ustaz, misalkan kita mau tidur, bacaan, dzikir ya. kita langsung tertidur gitu. Kalau itu seperti itu Enggak. Rasul mah sedang tidur ya memang dzikir. Memang dzikir. Kata Rasul, mataku terkadang tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Dia dzikir aja. Hati. Hatinya selalu dzikir. Kan kata Rasul pada umumnya manusia itu ketika matanya tidur, hati pasti tidur. Makanya kenapa para ulama itu dia nangis ketika lebih daripada 2 jam tidur malam. Sayang katanya. Walaupun kan kalau dzikir dulu kalau niatnya ibadah, tidurnya dianggap ibadah. Iya, dianggap ibadah, bukan ibadah, dianggap ibadah. Ya dia kan dzikir dulu sebelum tidur. Nah, dianggaplah dzikir, padahal kalau dia bangun dzikir beneran gitu, bukan dia anggap lagi gitu. Makanya Nabi itu Masya Allah Karim, udah beda ya kita, itu Nabi dengan kita ya beda lah gitu ya. Jadi tidak semuanya bisa disamakan. Maka kata Nabi pada umumnya itu ketika tidur
matanya, hatinya tidur. Tapi di sini tuh luar biasa. Orang sini itu mungkin luar biasa. Ya. Kenapa luar biasanya? Kebalikan dari Nabi. Kalau kita itu ya, ketika bangun saja, ketika bangun melek saja, mata melek saja, hati mah perem, hati mah tidurnya gitu, hati melupa kepada Allah. Padahal melek matanya. Kita apalagi matanya merem, hatinya lebih kerek kan gitu. Pada umumnya gitu. Nah, kalau Nabi mas kebalik ya Nabi. Masya Allah ya Karim. Tapi kata ulama, ketika kita sudah mendapat anugerah dari Allah, karena sudah terbiasa, tidur pun bisa dikir. Coba gini, jangankan tidur ya, gini aja ketika kita ngobrol gini, hati sulit untuk dikir. Ketika kita bicara, sulit untuk dikir. Tapi kalau sudah terlatih, coba aja, sudah terlatih, bisa lo dikir. Latih, coba ketika kita latih, jangan panjang-panjang dulu melatih itu. Allah, 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 gitu aja dulu. Ketika dia bicara, hati terus dikir. Bisa tuh, dilatih gitu. Tapi harus riyadhah, harus terus dilatih. Ya, jadi kalau sudah latihan dimanapun, kapanpun dikir terus. Makanya para ulama ahli tasawuf itu, kenapa ada tasbih? Itu untuk mengingat sebetulnya. Kan kalau bawa tasbih, makanya tasbih ya dikir-dikir. Kadang kan lupa ngobrol, ya lupa. Ingat lagi megang ini. Tapi kalau tidak megang tasbih, itu bleng aja. Coba aja di motor misalkan, atau di mobil. Nah, kita misalkan bawa tasbih, jangan jadi ketika jangan supir, kalau jadi nyupir mah bisa keganggu konsentrasinya. Tapi kalau sedang nyupir juga saya misalkan sedang bawa mobil, bisa pakai jari aja. Kan nyantai lah mobil mah gitu ya. Pun dalam di motor saya itu biasanya kalau dari sini misalkan ke Soreang aja, misalkan saya ke Soreang, itu biasanya istighosah itu tamat. Ya, istighosah. Ya, bacaan-bacaan istighosah lah gitu ya tamat. Atau pulangnya saya biasanya sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, itu nyampe. Itu hitungannya gitu, semakin lama di jalan semakin banyak dikirnya. Itu biasanya saya pakai ini jari. Iya, apa-apa, enggak jadi masalah gitu. Enggak, kalau tarekat ya. Kalau tarekat ya, kenapa? Karena namanya riyadhah. Namanya riyadhah harus nyampai. Karena manusia itu kalau tidak punya targetan, biasanya seenaknya. Tapi kalau punya target, saya harus segini gitu, biasa banyak. Gitu. Hanya targetan aja itu. Gitu. Saya ingin tahu misalkan dari sini ke sini berapa, kalau ada macet berapa gitu. Ya. Sebetulnya kalau dikir mah nggak harus hitungan. Kalau seperti ini mah sudah yang diagungkan oleh Allah itu sudah setiap saat. Kayak Nabi kan pikuli ahyani. Setiap detik, setiap saat, setiap renghap, setiap kedip mata itu selalu berzikir kepada Allah. Nah itu yang hebat. Lebih diutamakan khusyuknya ya. Ya. Jadi kualitas pun ya, kalau kuantitas ya bagus juga ya gitu ya. Makanya Nabi itu sholat malamnya itu kan jarang lebih daripada 11 rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu lebih senang memanjangkan berdirinya daripada membanyakan rakaatnya. Misalkan Nabi sholat nih, misalnya bangun malam jam 12 sampai sahur, itu misalkan taruhlah jam 3, itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Ya, 3 jam itu. Kalau kita rakaatnya 3 jam itu bisa berapa rakaat? Bisa ratusan mungkin. Dan Nabi mah hanya 11. Kenapa? Karena satu rakaatnya Al-Baqarah tamat. Gitu. Kemudian rakaat kedua Ali Imran gitu. Gitu. Nah, jadi memanjangkan berdiri.
Jadi lebih kualitas yang dicari oleh Nabi. Tapi dah kita mah coba aja, jangankan yang lain lah, ini aja tarawih saja. Yang diperdebatkannya apanya? Kuantitasnya ya, rakaatnya ya. Gitu. Padahal 11-nya sakit itu cepat, 21, 23 cepat juga sama aja gitu. Kualitasnya yang dilihat. Nah, yang keempatnya wakilatus syai', menyedikitkan angan-angan atau menyedikitkan sesuatu. Jangan terlalu banyak angan-angan katanya. Makanya para ulama nih, beda dengan ustadz sekarang ya. Para ulama itu kalau menghutang itu ya, kalau punya hutang itu dia enggan. Katanya kalau punya utang itu dia banyak angan-angan. Dia merasa akan hidup lama. Makanya berhutang lah. Maka kata ulama jangan terlalu banyak berhutang, itu tulul amal katanya. Banyak angan-angan. Tapi beda dengan ustadz sekarang harus. Kenapa? Supaya semangat bekerja, mengejar target, tutup lubang. Aduh ya. Nah jadi orang-orang ini zuhud lah, itulah kalau kita bahasakan ini, orang yang ketiga itu orang yang mampu zuhud itu hebat. Yang zuhud itu jangankan, kan kemarin kita bahas, jangankan yang tidak ada, yang ada saja kan tidak semuanya dimakan gitu. Itu zuhud namanya. Beda dengan qanaah. Qanaah mah ngalap cukupan aja kan. Yang ada aja lah, enggak nanya yang enggak ada gitu. Yang ada dimakan. Tidak pernah memikirkan yang tidak ada. Mensyukuri yang ada. Nah itu mau qanaah. Kalau ini mau sudah zuhud. Kalau zuhud mah ini banyak, cuma satu aja gitu. Mata kan pada tangi hiji-hiji banyak, pada tangi hiji-hiji. Tuluy. Qanaah. Masya Allah karimnya. Nah, kemudian yang Allah agungkan itu bahkan disebut dengan min kanzil jannah. Dia akan mendapatkan gudangnya surga. Nah, apa yang gimana itu yang akan mendapatkan gudangnya surga itu? Satu, ikhfaus sadaqah, menyembunyikan, menyamarkan sedekah. Orang lain tidak tahu. Samarkan sedekahnya. Makanya ketika sedekah tangan kanan, kata Rasul, tangan kiri tidak tahu. Itu mah hanya seloka ya, hanya kiasan. Maksudnya apa? Sampai maksud di sini itu kan kiasan. Ketika kita sedekah, istri pun tidak tahu. Gitu. Saking disembunyikannya gitu. Tapi kalau istri nggak tahu mungkin kanyawan teh ngadat. Bisa jadi nah aneh cinain gitu. Nah itu ikhfaus sedekah. Jadi sedekah yang disembunyikan itu yang disebut kanzul jannah ya. Min kanzil jannah. Gudangnya surga ya. Orang akan memiliki gudang kebaikan di surga ketika dia suka sedekah yang disamarkan, yang tidak diumumkan. Tapi kadang-kadang kita itu inginnya diumumkan. Makanya alhamdulillah ya, kalau di kita mah sedekah itu suka disembunyikan ya. Ketika ada kenceleng kan suka disembunyikan gitu. Daerah malu. Redalila ya, agak lama gitu kalau yang besar. Kalau yang kecil sembunyikan. Ini ngamalkan hadisnya Pak. Mengamalkan hadis. Pengamalan ya. Nah, padahal itu mah malu ya, itu malu. Nah, itu bahkan para ulama kan suka mencontohkan, misalkan dia tahu orang ini suka lewat ke depan rumahnya gitu atau kemana, dia tahu ini orang butuh banget gitu, semangat kerjanya, dia bikin amplop lah kalau sekarang ya, masukkan uang gitu, ini untuk yang pertama menemukan
Ini padahal dia sudah tahu, dia lewat, dia simpan. Untukmu yang pertama menemukan uang ini. Pas dilihat, ya Masya Allah kan. Uang itu kan ya namanya dinar ya. Uang emas ya, berapa juta lah gitu ya. Nah itu disembunyikan, tidak disebutkan siapa-siapa. Bahkan dia saja kan tidak gitu. Tidak langsung ngasih gitu, tapi disimpan gitu. Saking ingin menyembunyikan sedekah itu. Bagus. Tetapi kalau zakat bagusnya di umum. Kata Rasul kalau zakat itu bagusnya orang lain tahu. Jadi sedekah. Kalau zakat itu. Kenapa? Karena zakat itu syiar gitu. Jadi kita sudah zakat. Memberikan contoh. Kalau sedekah mah udahlah sedekah. Lan? Iya. Wajib. Iya. Ya. Tuh. Ihfa'us sadaqah. Kemudian apa? Wakitmanul musibah. Menyembunyikan musibah, menyembunyikan penyakit, musibah, bencana yang kena terhadap kita itu kita sembunyikan. Tapi kadang-kadang lidah ini Masya Allah kadang ya, ketika kena musibah teh inginnya ngomong batet teh. Curhat gitu ya. Ingin itu. Padahal bagusnya tuh kalau kena musibah itu kita kemarin kita misalkan maaf ada seseorang misalkan kena COVID kemarin udah hampir 1 lembur atau tahu. Kenapa? Karena ngobrol-ngobrol gitunya. Aduh, saya kena COVID tapi gini. Nah, kalau kena musibah harus kita yang tahu. Udah, hanya lapor kepada Allah. Jangan lapor kepada yang lain. Tapi kita mah enak sih, ya sekarang sudah ada medsos ya. Jadi lapor nanti karena medsos itu. Lapor karena medsosnya cepot kan gitu. Statusnya. Kadang-kadang ya kalau memperhatikan, kalau saya sih jarang memperhatikan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan sibuk biasanya kerja. Kalau ibu-ibu itu kan, kalau misalkan yang nunggu di rumah sakit kan rata-rata ibu-ibu. Terus ngobrol gitunya. Aduh, anak saya kemarin operasi. Habis berapa juta tuh kemarin saja buat 25 juta gitu. Udah omong-omong 25 juta gitu. Padahal apa gitu ya urusannya gitu. Nggak akan ada yang ngeganti, enggak gitu. Apa inginnya itu apa yang disebut banyak uang gitu atau gimana itu. Nah jadi jangan curhatan, hanya curhat kepada Allah aja. Gimana kalau curhat terhadap mamah gitu. Curhat mamah dede curhatan itu mah curhatnya curhat pertanyaan, bukan curhat apa ya itu mah. Nah jadi wakitmanul musibahnya. Nah yang selanjutnya yang ketiga wasilaturrahim. Wasilaturrahim itu jadi kanzul jannahnya. Bagus silaturahim itu. Silaturahim itu ya makanya niatkanlah ketika kita sholat berjamaah silaturahim dengan tetangga. Dan kan kalau kita misalkan tidak berjamaah kan sulit kita ketemu, masa selumbur gitu keliling kan sulit. Tapi adanya berjamaah itu silaturahim. Ya, makanya kalau misalkan setelah sholat tuh suka ada yang salaman, misalkan salaman, ya nggak apa-apa lah silaturahim lah gitu ya, nggak apa-apa lah silakan aja. Iya aja mah. Kalau sholat isya, kemudian dia tidak sholat sunnah isya, apakah enggak disebut bid'ah? Bid'ah. Nabi kan suka sholat sunnah. Kalau dia meninggalkan sholat sunnah, bid'ah. Nabi suka berjamaah, dia tidak berjamaah, bid'ah enggak? Bid'ah.
Nabi suka zikir, dia tidak zikir, bid'ah enggak? Bid'ah. Jadi yang biasa dilakukan oleh Nabi kita enggak lakukan, ya itu ahli bid'ah namanya. Nabi suka tahajud, ya kita enggak tahajud, bid'ah, ahli bid'ah tuh. Nabi suka saum Senin Kamis, kita enggak, itu ahli bid'ah tuh. Jadi ahli bid'ah itu banyak tuh. Hampir semua orang itu ahli bid'ah loh gitu ya. Sama Ruk gimana? Ahli bid'ah gitu. Ahli bid'ah itu. Nabi itu kalau makan apapun itu selalu bersyukur. Bersyukur. Kemudian Nabi itu tidak pernah mencaci makanan apapun. Kalau kita misalkan tidak bersyukur ketika makan itu, Nabi itu penuh syukur. Martabak deui, nah itu bid'ah tuh. Kacau. Tengel. Yang ada di kono. Nah, itu silaturahim. Oke, silaturahim kepada siapapun gitu ya. Silaturahim itu bagus ya, bagusnya. Itu kecerdasan sosial tuh. Sosialnya cerdas tuh, kecerdasan sosial tuh silaturahim tuh. Nabi itu coba aja kalau tidak ada misalkan di masjid 3 hari aja. 3 hari biasanya rata-rata 3 hari tidak ada sahabatnya. Tanya kan, wahai sahabat, si Anu kemana, si Fulan kemana, sakit ya Rasul, ayo siapa yang mau ikut kita jenguk gitu. Silaturahim itu bantu gitu. Nah, ya, itu masalah Rasul ya. Nah, yang keempatnya waqul la haula wala quwata illa billah, dia meyakini bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dia pasrah, dia muslim, dia taslim, dia berserah diri total kepada Allah. Nah, ini yang totalitas, inilah yang hebat itu. Dia totalitas saja kepada Allah. Pokoknya tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Tidak akan bisa berhasil kecuali Allah. Hakikatnya Allah. Gitu. Memang di dalam ayat banyak ya ayat yang menunjukkan ayat syariat ya. Ayat hakikat ya. Gitu. Dalam ayat-ayat itu kan banyak dalam Al-Qur'an yang menunjukkan ayat-ayat syariat. Ayat-ayat yang Allah memberikan potensi kepada kita, membebaskan, silahkan usaha kalian gitu. Illa ma sa'a misalkan. Tidak ada yang bermanfaat kecuali apa yang dia perbuat. Nah, itu ayat syariat. Ada lagi hakikat kan? Tidak ada yang bisa menolong siapapun illa biidnillah, kecuali izin Allah. Nah, itu ayat hakikat namanya itu. Ayat syariat, ayat hakikat. Jadi kita harus bisa menempatkan mana ini ayat syariat, mana ini ayat hakikat. Contoh misalkan, saya lapar, saya makan. Tadi lapar katanya, iya. Sekarang lapar? Enggak. Kenapa? Sudah makan roti. Ini ayat syariat. Mulut kita menyebutkan oleh roti. Tapi dalam hati kita meyakini bahwa Allah lah yang menakdirkan kenyang. Kalau Allah tidak menakdirkan kenyang, ya enggak akan kenyang-kenyang. Tuh. Jadi di dunia itu Allah menghargai syariat, ya. Tapi tidak lupa juga hakikat kepada Allah. Itu selalu makan, itu selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Tasyakur. Makanya kalau orang yang suka mencaci makanan, katanya itu tidak bersyukur kepada Allah. Ya, maka janganlah gitu. Kalau kita tidak suka, katanya, kayak Nabi aja. Gitu, kayak Nabi, oh mohon maaf saya tidak pernah makan itu. Bukan, nuk itu dahareun nah dahareun naon teh cacah kulicahan gitu ya. Itu mah makanan rakyat itu gitu. Terlevel gitu ya. Jangan gitu. Tapi memang kita harus menempatkan juga ya, menempatkan level juga ya. Hierarki itu ada. Ya contohnya Nabi ketika Nabi makan dengan sahabatnya, sahabat besar ya, sahabat kegedeannya gitu, Abu Bakar, Umar dan seterusnya lah gitu, orang-orang yang
level tinggi gitu ya. Kemudian ada orang lewat, dia maaf bajunya lusuh, kemudian orang miskin lah kasarnya gitu, orang nggak punya. Ketika Nabi makan kan, ini menceritakan tentang level ya. Oleh Nabi, hai sahabat, tolong bungkusin lauk-lauknya agak banyak, nasinya agak banyak, itu kasihkan ke yang lewat itu. Maka dikasihkan oleh sahabat. Bahagialah orang itu. Ya Rasul, terima kasih. Berangkatlah dia. Setelah agak jauh makan dia dengan lahapnya. Ada lagi lewat yang pakai kuda kan? Oh, gending lah gitu. Kata Nabi, hei sahabat sini makan bareng. Yang pertama emang nggak disuruh makan bareng, tapi dibungkus. Tapi yang kedua oleh Rasul dipanggil, ya makan bareng. Kenapa? Sahabat yang bingung kan? Ya Rasul, kenapa yang tadi mah nggak diajak makan bareng? Tapi kenapa yang gaya mah disuruh makan bareng? Inilah yang hebatnya Rasul ya. Kata Rasul gini, orang tadi kan orang miskin. Orang tadi kan orang tidak punya. Coba bayangkan, ketika kita suruh makan bareng, dia lapar, makannya pasti sedikit. Kasihan dia pasti, karena dengan orang-orang yang wah gitu, dia kan jaga image pasti. Tapi kalau dikasih dia makan lahapnya, dia butuh makan, bukan butuh gengsi. Tapi kalau orang yang tadi yang kaya yang dipanggil itu karena selevel, makan biasa dengan kita karena merasa selevel gitu. Itu menempatkan juga gitu ya. Itu tapi kadang-kadang sekilas makan Nabi lah kok ada hierarki ya gitu, ada gap gitu ya. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau Rasul coba bayangkan kalau orang yang miskin itu barang-barang makan itu pasti cawan-cemen gitu, malu gitu ya, tapi kalau dikasih lebih manfaat gitu. Gitu ya. Nah, ini taslim, benar-benar berserah diri kepada Allah, totalitas ya, totalitas taslim namanya itu. Nah ini orang yang akan mendapatkan kanzil jannah, gudangnya kebaikan di surga Allahnya. Nah, irfa'u alsinatkum anil muslimin wa idza mata ahadun minhum faqulu fi khairan gitu nya. Kata Rasul, irfa'u alsinatakum anil muslimin wa idza mata ahadun minhum faqulu fi khairan. Ketika kalian menengok ya takziah kepada orang yang meninggal, hati-hati jangan membicarakan hal-hal yang jeleknya, karena malaikat akan mengamini. Maka faqulu fi khairan, katakanlah yang baik-baiknya, karena malaikat akan mengamini. Karena ketika mafhumnya ketika ada yang meninggal, malaikat pun pasti pada datang dan mengamini kata-kata kita. Nah, aneh ya, kadang-kadang aneh ya gitu. Di kita itu takziahnya bagus dah, tapi ketika sholatnya, ketika menyolatkan itu sangat sedikit tuh. Saya sering gitu ya di suatu tempat, misalkan apalagi agak di kota-kota gitu ya, yang takziah itu banyak, tapi ketika menyolatkan mayat, salat jenazah itu paling berapa orang gitu. Saya itu, masya Allah karimnya gitu. Padahal yang paling bagus itu justru menyolatkannya kan. Takziah oke ya, bagus memang gitu, tapi menyolatkan itu lebih. Mungkin adat kebiasaan sudah gitu ya. Jadi memang itu banyak faktor ya. Mungkin saja tadi ya si yang meninggalnya, karena dia ketika dia hidup dia jarang menengok mungkin, atau jarang menyolatkan orang lain. Jadi perbawanya tuh kita tuh malas gitu mungkin. Tapi mungkin saja sudah kebiasaan di sini tuh budayanya hanya nengok aja gitu.
Ya, doanya doa awali ya. Husnul khatimah. Itu pasti dianggap oleh Allah itu ada malaikat yang mengamini, pasti diijabahnya gitu. 40 orang. Makanya karena mengamalkan hadis tersebut di kampung itu ketika ada yang meninggal itu suka ada ngasih amplop tuh. Supaya banyak. Ini hanya metode hanya metode supaya banyak ya. Kan kita harus husnudon. Husnudon ya. Makanya di kampung ini ya saya rasakan ya, ketika yang meninggalnya tuh orang kaya banyak yang nyolatin. Tapi kalau orang yang ya biasa-biasa, paling gampang saya beraja salatun segitu aja gitu ya. Mungkin itu ya metode para ulama di kampung itu biasanya suka dampur supaya banyak yang menyolati karena hadis tersebut. Apalagi ada lagi hadis yang sampai 100 aja, wow itu. Kalau ada yang menyolatkan sampai 100 hebat. Pernah gini itu teh Nike Ardila ya di Cikoneng ya, itu Cikoneng. Itu banyak sekali yang takjiah ya. Kemudian sekarang kan makamnya juga jadi tempat wisata. Kesannya itu banyak sekali, tapi tidak mendoakan banyak orang yang ke makamnya. Soalnya saya kali itu ke nyantri di Cikoneng. Pan bareng yang batur saya can aya kamera itu. Mun ayam pasti status. Dulu tahun 96 lah, tahun 96-an itu. 96 gitu. Hah? Sekitar kita umuran. Apa ya? Batur kan jalan gitu kan sedang ada di Cikoneng di Cikoneng. Pas kita teman-teman santri sama ke sana, di situ menu dagang teh banyak. Nah kan banyak juga yang datang kalau tidak mendoakan, kalau tidak menyolatkan kan ya enggak jadi kebaikan gitu ya, enggak jadi kebaikan. Yang jadi kebaikan itu justru yang gitu. Nah, itu makanya ketika ada yang meninggal itu bagusnya kebaikannya aja yang kita obrolkan. Kan suka ngarobrol gitu nya kan muntajat teh suka ngarobrol. Nah, tentang mayit pastilah ngobrol teh yang kebaikannya baca. Kan nggak mungkin lah orang itu nggak punya kebaikan. Pasti ada kebaikan. Jadi jangan kejelekannya. Apalagi lah jangan penyakitnya apa nggak usah dibahas lah kalau udah meninggal. Penyakitnya apa sih? Dibahas penyakitnya lah. Daya manfaatna. Story-nya gitu. Ya, itunya aja kebaikannya. Rata-rata gitu. Yomanya karunya kur mengus ditinggalkan pamajikanana itu raga gitu. Di sini keluarganya jauh kan gitu. Bagusnya amal baiknya aja kita ngobrol tentang amal baik. Gimana kan orang pada umumnya kan nggak tahu, ya kita yang tahu ngobrolnya kebaikannya aja. Masya Allah dia mah ya walaupun dia sendiri tapi mandiri dia tuh Masya Allah, ke masjidnya rajin ngajinya itu. Saya juga mah kalah sama dia, itu kebaikannya. Pancing aja kita kebaikan aja yang kita bicarakan. Jadi doa, ya doa. Tapi dah kita kadang-kadangnya hasudnya hati kita ya. Kadang-kadang kan kalau kita membicarakan kebaikannya dia yang enak dong. Kita mah nggak enak loh. Itu kadang-kadang suka iri gitu ya. Ini, nah itu mau kebaikan untuknya. Jadi orang tuh kudu nyaritakan kebaikan anaknya. Padahal itu pahala juga untuk kita. Ketika kita membicarakan kebaikan itu pahala untuk kita gitu. Itu ya. Aziza qalin dala wa ghanan qani ibtaqara wa aliman baina jahalin izhad fid dunya yuhibbakallah. Maka zuhudlah kalian
kepada Allah, maka Allah akan cinta. Ketika kita zuhud ya fid dunya, terhadap dunia, maka Allah cinta. Zuhud itu artinya ya, maknanya gini, zuhud itu bukan tidak punya apa-apa, tapi hati, pikiran itu terikat terhadap dunia, itu disebut hubbud dunya. Kalau zuhud, pikiran, hati tidak terikat dengan dunia gitu. Nabi Sulaiman ketika sholat tidak ingat kerajaannya, tidak ingat istri-istrinya, tidak ingat kekayaannya, fokus saja ibadah. Nabi Ayub ibadah fokus pada kekayaannya, masya Allah ya karim, sampai iri kan, iblis juga sampai iri gitu. Sampai mencoba untuk memberi penyakit kan kepada Nabi Ayub, karena dia benar-benar ketika zuhud, ketika ibadah dia lupakan yang lain, hanya fokus ibadah. Itu zikir tadi ya, mengingat Allah aja, wusul nyampe kepada Allah gitu. Itu yang bagus gitu ya, nah, zuhudnya. Maka ketika zuhud terhadap dunia, Allah cinta kepada kita. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, zuhud. Zuhud itu hati, banyak hartanya tapi hatinya ini milik Allah, ini titipan saja ya. Dipakai ke ibadah aja gitu. Itu zuhud. Wajhad bima fi aidin nas yuhibbaka annas. Termasuk kalian zuhud terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, orang lain mendapatkan sesuatu, kita harus zuhud. Oh iya, dia yang mendapatkan. Alhamdulillah. Gitu. Jangan ini. Nah, harusnya saya temani itu, ayo orang meni hese misalnya gitu. Kebakarannya panas, kalau orang lain mendapatkan nikmat itu, jangan. Ngahayab gitu. Dia sahana pun orang, dia udah naik sampai di atas kita, jadi sekarang jadi bos kaya. Jangan ya. Itu tidak zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kalau kita zuhud, insya Allah yang lain akan cinta terhadap kita. Kalau ingin dicintai oleh orang lain, maka zuhudlah gitu. Azhadun nasi fil alimi ahluhu wajiranahu. Azhadun nas, orang yang paling zuhud itu fil alim, yaitu orang-orang yang mengerti, ahluhu kepada keluarganya. Orang yang paling zuhud itu orang yang paling mengerti terhadap keluarganya. Dia yang paling mengerti apa keinginan orang keluarganya. Dia untuk keluarganya itu wah kasih, tapi dia sendiri sederhana gitu. Keluarganya ya membahagiakan keluarganya, tapi dianya sendiri sederhana. Jironi, tetangganya, dia kasih sodakoh dan seterusnya, tapi dia sendiri sederhana. Nah itu yang hebat itu. Yang zuhud itu untuk keluarga, untuk tetangga, dianya sederhana ya. Makanya kadang-kadang ya, sederhana itu memang enak ya. Kalau sederhana itu, kenapa enaknya? Karena kalau orang yang sederhana, misalkan kalau barang, misalkan kita yang biasa aja ya, barang tuh itu kalau hilangnya pun, kalau hilang itu tidak terlalu sakit. Tapi kalau yang mahal, hilang itu waduh, nyentugin gitu. Makanya kata Nabi, sederhanalah barang-barang itu. Supaya apa? Supaya tenang hidupnya. Coba aja, saya ingat dulu itu ada tetangga punya saudara. Itu Masya Allah mobilnya itu berapa miliar gitu, Bang M ya. Itu saking takut tergores, karena tergores itu berapa gitu. Dia itu jarang pakai supirnya. Kalau mobil itu sendiri aja. Suatu ketika mobil yang biasa dipakai sama dia, yang ada itu yang mewah, itu mobil mewah. Anaknya mau sekolah, nelpon, "Pak, ini anaknya mau ini yang mobil yang satu sama ibu dipakai, kemudian yang satu sama bapak, yang satu lagi sama kakaknya. Ini sih adanya nggak ada mobil, ada yang mewah tuh ya. Udah nggak apa-apa, pakai itu aja, pakai munain megre gitu."
Itu padahal mobil yang mewah, kenapa takut kagores? Saya ingatnya dia waktu mau ke undangan di Surabaya, ngajak pakai mobil mewah itu. Dari sepaparat jalan teh dia ngobrol gitu. Duh, gimana ya kalau itu pohon tumbang kena mobil? Gimana ya kalau kegores? Itu ngobrolnya tuh gitu, Fit. Siun. Wah, Masya Allah. Dia dokter bedah dan kayanya itu karena memasok obat-obatan ke rumah sakit Cibawa itu dia yang masuk dulu. Kok obat itu dia ngobrol katanya obat itu 50 sampai 100% tuh. Modal 100 juta dia dapatnya 200 juta gitu. Obat itu cuma katanya wah itu hebat. Makanya dia kayanya Masya Allah Karim. Tapi kasiksa gitu. Dia kan bawa istrinya tuh sama dokter. Pakai bawa mas kan mau ke undangan ya satu levelnya. Dia takut gimana kalau ada yang ngerampok gitu. Ngomong gitu. Jadi nggak tenang gitu. Kalau nggak juhud itu nggak tenang gitu ya. Tapi kalau juhud, sederhana ya gitu, tenang gitu. Itu mah kenyataan tuh mobil itu, wah ya, Masya Allah ya karimnya, takut deh gitu. Sampai dia capek ke Surabaya, ke pakai sendiri, karena sama supir takut katanya. Kan orang bukan punyanya, kan sok jabrah gitu. Seenaknya gitu ya. Nah, jangan sampai gitu. Nah, walaupun kaya itu enggak disebut zuhud itu. Walaupun kaya raya itu enggak itu. Kenapa hatinya terikat terhadap dunia? Terhadap dunia ya. Nah, kalau orang yang zuhud itu tidak terikat terhadap dunia itu. Dia kepada keluarganya, kepada tetangganya, dia loyal, membahagiakan itu ya. Duh, Masya Allah ya karimnya, mudah-mudahan ya kita bisa juhud. Kalau juhud mah bukan tidak punya apa-apa, bukan, hanya hati saja yang tidak terikat terhadap dunia. Makanya kan Nabi sudah mengatakan, sudah berapa, wah banyak sekali hadisnya. Jangan kamu kira Nabi Sulaiman tidak juhud, katanya gitu. Sudah kebayang oleh kita kan Nabi Sulaiman kekayaannya gimana. Makanya kata Nabi, jangan kira kalian itu Nabi Sulaiman itu tidak juhud. Nabi Sulaiman sangat juhud. Itu Nabi Sulaiman. Jadi bukan diukur dengan banyak atau sedikitnya harta, tapi yang diukurnya itu hati. Terikat nggak terhadap dunia. Kayak kita misalkan maaf, mungkin saja ya kita itu masih hubud dunia, ketika sholat ingat pekerjaan itu. Kepikir pekerjaan itu, terpikirnya itu tentang dunia aja gitu. Nah, ya itu masih hubud dunia itu, belum juhud. Ya, kalau sudah juhud itu ketika sholat, ketika ibadah, lepas dulu yang lain. Lepas yang lain, kita sedang fokus ke Allah. Dzikir, mengingat Allah. Susah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.